Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Ila hadratil muhtaramin sadatil kiram wal muhtaram, para asatid, para sesepuh-sesepuh Tiriyakul Abjar, akhina Haji Ahmad Rifai SPDI, Nabina Abah Haji Muhammad Ali Rahman, Abah Haji Ahmad Suparjo, kemudian juga para ustadz, ketua-ketua dari Wasidah Haburda, Salawat Jibril, Katakan Nafsi Kubra, ibu, bapak, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Arbi'a, masih 3 hari memasuki bulan Rajab, ya, sangat banyak barokahnya kita memuliakan dan memakmurkan di setiap malam bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah Syahrullah, bulannya Allah. Siapa yang membuat kebaikan langsung akan ditatap dengan penuh kasih dan sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita istiqomah, rutinitas kita amaliyah melaksanakan at-taqoh nafsi kubro, membaca surat kulhu 100.000 surat kulhu yang kita lakukan dengan cara berjamaah, yang insya Allah pada malam hari ini diperuntukkan untuk saudara kita dari Bapak Muhammad Sulaiman bin Haji Abu Bakar bin Kasman. Semoga dengan keberkahan surat kulhu ini beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badan, panjang umur, selamat dari adanya siksa baik di alam kubur nanti sampai ke alam Siratul Mustaqim, alam akhir, diselamatkan barokah surat kulhu. Dan juga kita niatkan juga barokah surat kulhu ini untuk orang tua kita yang telah wafat. Kita niatkan ketika membacanya, ibu bapak, ya, khususnya juga untuk orang tua beliau Haji Abu Bakar bin Kasman, ya, dan tentu saja buat orang tua para jamaah sekalian, kita niatkan saja insya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratu qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Qur'an, wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'ul Qur'an. Sabda Nabi, membaca surat Al-Ikhlas kulhu yang malam hari ini kita dawamkan 1 kali saja sebanding dengan membaca 1/3 Quran. Masya Allah, ya, baca kulhu ini sekali saja sama dengan membaca 1/3 Quran.
Sedangkan membaca surat Al-Kafirun 1 kali sebanding dengan membaca 1/4 Al-Quran. Rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masya Allah. Makanya orang dulu mah kiai-kiai itu sholat maghrib, surat yang dibaca rakaat pertama ba'dal Fatihah kuliah, benar nggak? Rakaat kedua kulhu. Kenapa demikian? Karena surat kulhu, surat Al-Kafirun itu mengisahkan, menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan ahli ulama tafsir, yang hebat surat semuanya di Quran itu hebat semua. Tapi ada yang panglimanya surat, namanya surat Al-Muluk. Sayyidus Suar namanya, surat Al-Muluk. Makanya surat Al-Muluk itu bandingannya 70 derajat dibanding surat-surat yang lain. Surat Muluk. Ibu bapak sering membaca surat Muluk, karena orang yang mendawamkan surat Muluk, Al-Muluk tabarakalladzi itu insya Allah tidak terkena siksa kubur. Maka tolong sebelum tidur jangan berani tidur sebelum membaca surat Al-Muluk. Tapi ada surat yang lebih dari surat Al-Muluk, namanya surat Kulhu. Surat Al-Muluk 30 pira kan ya? 36 apa salah, 34. Agak dakwah sempit ya boya. Surat Kulhu pirang ayat? Pirang ayat surat Kulhu? 4 ayat. Makanya bapak-bapak mah tukang kulhu. Ya. Sholatnya kulhu bah. Ini luar biasa surat kulhu ini bu ya. Makanya kita mendawamkan al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Membaca Al-Quran dengan suara keras seperti sodakoh dengan terang-terangan. Makanya baca surat kulhu aja ngantuk ya, mengantuk engkau ini bandrek baik. Ada bandreknya apa enggak? Menawa bandrek kopi be kopi. Anak kopi nih. Oh ya, menawa kopi teh bah. Menawa teh sambel baik dipangan supaya pedas aja ngantuk. Ya, karena ada barokahnya bah. Membaca Al-Quran dengan suara keras seperti sodako dengan terang-terangan. Makanya bagus baca Quran pun keras-keras. Mending umah pun bagusnya ibu-ibu baca Quran gua speaker. Tapi speakernya hanya speaker toa kayak kene. Bahaya. Di kamar ibu-ibu 2 speaker di kamar. Tekilikan orang apa ning kamar engko nyanyi dangdut joget ning lakine sing ora ulimah nyanyi dangdut joget ning panggung bener abi lakine mah wayahe bener-bener. Tapi kayaknya mah ibu-ibu orang romantis sing joget ning lakine mah ya goyang ana dalilnya. Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sodaqah. Membaca Al-Quran dengan suara keras seperti sodakoh dengan terang-terangan. Orang yang mendengar ikut dapat pahala. Ya. Jadi menanan kene majlis baca kulhu anasib keras-keras sebagian ngantuk tetap oleh pahala. Tapi kulunya 2 utang deh. Membacanya 1000 jadi bacanya 100 utang pun ya. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan lirih diam-diam
bagaikan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Dalilnya itu ya. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujuma li ahli al-ardi. Rumah yang digunakan membaca Al-Quran kelihatan dari langit oleh penghuni langit bagaikan bintang-bintang yang bertaburan. Makanya umat harus membaca Quran. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW, man syaghalahu qira'atul Qur'an an du'ai wa sa'alani a'taituhu afdhala sawabis syakirin. Barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran hingga tidak sempat berdoa dan mohon kepadaku, maka pasti aku beri sesuatu melebihi pahala orang-orang yang bersyukur kepadaku. Yuqalu li sahibil Qur'an idza dakhala al-jannah, dikatakan kepada ahlul Quran ketika memasuki surga, iqra wa yas'ad ayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan hatta yaqra'a akhir syai'in ma'ahu minhu. Bacalah dan keraskanlah, maka ia membaca dan naiklah setiap satu ayat satu derajat hingga ia membaca akhir daripada Al-Quran. Allah tidak akan pernah menyiksa seorang hamba yang hatinya ada Qur'annya. Allah tidak akan menyiksa bagi hambanya yang di hati hamba itu cinta kepada Quran. Malaikat tidak berwenang menyiksa hamba Allah yang di hatinya ada Qur'annya. Kenapa? Quran itu syai'un qadimun, ya, makhluk Allah yang qadim. Sedangkan malaikat adalah hudusun, makhluk Allah yang baru. Maka makhluk Allah yang kudus tidak akan bisa menyiksa, ya, kepada apa? Kepada Quran yang ada di hati orang mukmin. Kenapa? Karena Quran kalamullah al-munajjalu ala qalbi Muhammadin bitawatir wa tilawatuhu ibadah. Karena Quran adalah kalam Allah, kalam qadim, firman-Nya Allah yang diturunkan di hati Nabi Muhammad secara mutawatir, yang membacanya adalah ibadah. Gitu ya. Jadi kalau ada orang hafal Quran, itu malaikat nggak berani menyiksa orang yang hafal Quran. Jangankan hafal Quran, yang membaca Quran saja, yang di hatinya ada cinta kepada Quran saja, malaikat tidak akan bisa menyiksa. Kenapa? Di dalam hati ruhnya ada zat Allah yang qadim, yaitu namanya Quran. Itu ya, biar. Nah, Allah kasih kemudahan. Ya, mungkin ada yang terbatas membaca Qurannya. Kalau zaman sahabat bisa aja sehari 4 kali khatam Quran. Ada kan sahabat As-Sayyid At-Tamimi itu kan sehari 4 kali khatam Quran. Mungkin seminggu ada khatam Quran, mungkin sebulan. Itu ya. Tapi kita mungkin yang sulit untuk itu, ya udah, yang penting kita baca Quran, senang membaca Quran. Kalau Quran terlalu banyak, ya wis kulhu bae dawabi. Setiap malam rebo bae aja kelalek. Hujan geledek tekanin bae, hujan geledek. Pasti orang libur. Insya Allah orang libur lah ya. Orang libur insya Allah. Ya, tekan bae, baca surat kulhu, barokah surat kulhu. Surat Tabarok kalah padilai kalau surat Qur'an. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat kalau imam rakaat pertama ba'da Fatihah baca Qul Hu, rakaat kedua ba'da Fatihah baca Qul Hu, salat maghrib.
Akhirnya sahabat tanya, ya Rasul, imam kita, sahabat kita kulhu nggak baca nih, bagaimana ini Rasul? Panggil. Telah dipanggil, kenapa sampai sering baca surat kulhu? Ya Allah, ya Rasul, saya senang sama surat kulhu, karena surat kulhu itu mengisahkan zatnya Gusti Allah, sifatnya Gusti Allah yang esa, yang wahdaniyat. Baru Rasul ngasih tahu, barusan mereka Jibril ngasih tahu, salam kepada sampean, Allah senang sama sampean. Masya Allah. Maka dia wajar, wong si dua utang wakeh gara-gara baca surat kulhu, lunas dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Wahai jamaah yang banyak utangnya, banyaklah baca surat kulhu supaya dilunasi Gusti. Tapi jangan mentambah-nambahin orang bayar, awas baik. Tuh ya, ibadah. Alhamdulillah. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dalam sebuah hadis Rasulullah dari sahabat Ibnu Umar, puasa, puasa. Besok puasa apa enggak? Besok puasa enggak? Udah ada yang janji sama Jinul besok puasa, yaitu Abah Ustadz Entus. Soalnya tadi orang puasa deh. Besok ya awas baik deh buat tawarannya. Orang puasa laporin Jinul. Besok puasa katanya, puasa Rajab. Alhamdulillah, Abah udah dapat berapa hari puasa Rajabnya? Abah udah dapat berapa hari? Ibu-ibu udah dapat berapa hari puasa Rajab? Hah? Ada yang 3 hari? Setengah hari ada? Udah milih wong TKW setengah hari. Ya, puasa wal Quran dan Quran. Yashfa'ani l'abdi yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti akan memberi syafaat pada hamba yang mengamalkannya. Tuh, wong sing rajin puasane, puasanya itu nanti kasih syafaat di hari kiamat. Ketika orang berjalan di pada masa kehausan, wong sing jago puasa ning dunianya orang bakal kehausan ning hari kiamat, yaumul mahsyar. Ya bayar. Puasa itu penajam tirakate seorang hamba, ikut puasa. Makanya nggak ada sahabat yang nggak jago puasa, nggak ada wali yang nggak puasa, pasti puasa, amali puasa. Karena puasa yasfa'ani Quran wasyam yasfa'ani yaumil qiyamah. Puasa, ibadah puasa dan baca Quran dapat memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa itu kan makhluk Allah, Pak. Ngomong dia nanti puasa itu ngomong. Yaqulu siyam, puasa ngomong, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa waktu di dunia nih ngomong kepada masyarakat, ya Rabb, ya Tuhanku, karena saya telah mencegah hamba untuk tidak makan dan tidak minum dan menuruti syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah saya memberi syafaat kepada mereka. Puasa ini ngomong kobah. Ya hebatnya puasa ya. Ya Allah, karena gara-gara saya dia tidak makan dan tidak minum di siang hari, syahwatnya terkontrol. Sekarang beri izin saya Allah memberi syafaat bagi hambamu yang puasa waktu hidup di dunia. Wa yaqulul Quran, kemudian Quran berkata, Rabbi mana'tuhu an-nawm bil lail fasyafi'ni fihi fayashfa'ani. Kata Quran yang ngomong, ya Rabb, karena saya telah mencegah hamba untuk tidak tidur di malam hari guna membaca Al-Quran, maka izinkanlah saya memberikan syafaat kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan syafaat kepada hambanya tadi gara-gara puasa dan gara-gara baca Quran. Paham ya, Pak? Maka idealnya sih memang ahad ngaji, bagus ngaji karena kajian fikih, kajian tauhid. Tapi zikir wirid, wiridnya malam rebo baca kulhu.
Oh bagus, jadi setiap minggu punya amalan rutin. Siji ngaji, thalabul ilmi, bahasan tauhid fikih penting. Wiridnya ambil di malam Rebo. Kalau enggak ada halangan, bismillah berangkat malam Rebo tersebut. Untuk apa? Baca Quran. Baca Quran apa? Kulhu. Yang kulhu ini melebihi surat Tabarok. Apa hebatnya surat Tabarok? Di zaman Rasulullah ketika terjadi perang Tabuk, sahabat membaca surat Tabarok di kemah. Ketika membaca surat Tabarok di kemah, tiba-tiba di bawah kemah itu ada orang yang membaca surat Tabarok juga. Setelah diaturkan kepada Nabi, ya Rasul, kok di bawah kemah ini ada orang baca Tabarok? Di bawah kemah itu kuburan. Kuburannya orang yang istiqomah senang membaca surat Tabarok sehingga diberikan syafaat oleh Allah, tidak disiksa di alam kuburnya gara-gara istiqomah membaca surat Tabarok. Kalah aspek fadilah utamanya dengan membaca surat Qul. Ya Pak ya. Makanya ketika baca surat Qulhu tolong di khusyuin ya, di khusyuin. Tuba li ummatin yang jilu alaihim hadha, wa tuba li ajwafin tahmilu hadha, wa tuba li alsinatin tamtiqu bi hadha. Beruntung umat yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, dan beruntung rongga tubuh yang mengandung Al-Quran, dan beruntung pula lidah yang selalu dibuat membaca Al-Quran, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaikum bil Quran fa innahu syafi'un musyafa' wa syahidun musaddaqun, man ja'alahu amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Berpedomlah kamu terhadap Quran, karena Al-Quran adalah penolong yang dapat memberikan pertolongan dan saksi yang dibenarkan kesaksiannya di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka ia akan menuntunnya ke surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Tetapi barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka ia akan menyeretnya ke neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Ya, jadi alhamdulillah ibu bapak, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memuliakan Al-Quran dengan kita membaca surah Qul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan buat kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.